Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan ceria. Kali ini Bu Rizka akan menemani kalian untuk belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis untuk membantu kalian belajar? Hebat! Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Baiklah, kali ini kalian akan belajar beberapa hal terkait paragraf. Yang pertama, kalian akan belajar tentang topik paragraf. Yang kedua adalah tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Dan yang ketiga, tentang jenis paragraf. Sebelumnya, mari kita ingat-ingat dulu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk suatu gagasan. Salah satu cirinya yaitu baris pertamanya agak menjorok ke sebelah kanan, seperti pada contoh berikut. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu topik paragraf. Topik paragraf adalah inti utama yang dibicarakan dalam suatu paragraf. Nah, topik paragraf ini bisa ditemukan dari kata kunci yang terdapat dalam setiap kalimat, atau kata yang sering diulang-ulang pada kalimat di paragraf tersebut. Yuk kita cermati bersama contoh paragraf berikut. Setelah dibaca dengan seksama, dapat kita temukan bahwa topik paragraf tersebut adalah wayang bambu. Kenapa? Karena kata wayang bambu menjadi kata kunci yang diulang dalam setiap paragraf dan tentu saja dibahas dalam setiap kalimatnya. Sudah dapat dipahami ya? Sebelum kita melanjutkan ke materi yang kedua, Bu Rizka mempunyai kuis untuk kalian semua. Jawabannya boleh ditulis di buku tulis ya. Untuk kuisnya yaitu, apakah materi yang barusan kalian telah simak? A. Judul paragraf. B. Topik paragraf. C. Kesimpulan paragraf. D. Jenis paragraf. Materi kedua adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan utama dalam suatu paragraf. Dalam satu paragraf, hanya terdapat satu kalimat utama. Letaknya dapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bertugas untuk menjelaskan kalimat utama dari suatu paragraf. Tujuannya adalah agar si pembaca dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Yuk kita lihat contoh kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf berikut. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Oke, bisakah kalian menebak mana yang merupakan kalimat utama? Ya, benar. Kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Setelah kita menemukan kalimat utama dari paragraf tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat-kalimat yang berada setelahnya merupakan kalimat penjelas.
Kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat menjelaskan kalimat utama, yaitu terkait wayang bambu yang merupakan jenis kesenian yang cukup langka. Dapat dipahami ya? Kalau begitu, kita masuk ke kuis yang kedua. Jawabannya boleh ditulis di buku tulis kalian ya. Berapa jumlah kalimat utama dalam setiap paragraf? A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Baiklah anak-anak, mari kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis paragraf. Paragraf dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sebaliknya, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Berdasarkan pengertian tersebut, bisakah kalian menebak cerita tentang wayang bambu tadi termasuk ke dalam paragraf apa? Ya, betul. Cerita wayang bambu tadi termasuk ke dalam paragraf deduktif. Kenapa? Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Hebat! Tentu mudah bukan? Nah, sebagai latihannya, kalian boleh mengerjakan kuis berikut ini. Jawabannya boleh ditulis buku tulis kalian ya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung kepada Bu Rizka. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.